Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Fianda Sukmarini, NIM 18130811015. Di sini saya akan mempresentasikan tes awal praktikum kinetika reaksi enzim, di mana dalam hal ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dan pembahasannya. Untuk pertanyaan nomor 1, sebutkan tujuan praktikum kinetika reaksi enzim ini. Tujuannya untuk menentukan harga Km dan Vmax suatu enzim. Pertanyaan nomor 2, jelaskan cara pengukuran kadar enzim dalam suatu bahan. Dibandingkan dengan enzim murni yang mana dilakukan dengan cara membandingkan enzim yang ingin diukur kadarnya dengan enzim murni yang sudah diketahui kadarnya. Kadar enzim dinyatakan dengan satuan mikrogram. Sebagai contoh, misalnya enzim murni dengan kadar 2 mikrogram dapat mengkatalisis substrat dengan jumlah tertentu selama 10 detik. Jika memakai enzim yang ingin diukur kadarnya membutuhkan waktu 20 detik, maka kadar enzim yang bersangkutan adalah 1 mikrogram. Pengukuran dengan cara ini jelas membutuhkan tersedianya enzim murni. Mengukur kecepatan reaksi yang dikatalisisnya pada kinetika reaksi enzim akan ditentukan Vmax dan Km menggunakan grafik hubungan antara laju reaksi enzimatis dengan konsentrasi substrat, di mana konsentrasi substrat ini akan diperoleh dari pengukuran persente melalui spektrofotometer 20+, di mana dari persente akan diperoleh absorbansi dan dari absorbansinya tersebut dapat dicari konsentrasinya. Dari hubungan antara konsentrasi substrat dan laju reaksi akan dapat ditentukan nilai Vmax dan Km. Pertanyaan nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan Vmax suatu enzim. Vmax suatu enzim adalah laju reaksi awal maksimum pada kondisi di mana V tidak dapat bertambah lagi dengan bertambahnya substrat disebut kecepatan maksimum Vmax. Pertanyaan nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan Km. Km merupakan konstanta Michaelis-Menten yang menyatakan stabilitas kompleks ES, yaitu kecepatan penguraian kompleks ES sama dengan kecepatan pembentukan kompleks ES. Pertanyaan nomor 5, apakah manfaat kita mempelajari kinetika reaksi enzim? Manfaat mempelajari kinetika reaksi enzim adalah dapat memberikan pengertian tentang peranan enzim di bawah kondisi yang terdapat di dalam sel dan tanggapan respon enzim terhadap perubahan dari konsentrasi metabolit. Dapat membantu memperlihatkan bagaimana aktivitas dapat dikendalikan di mana mungkin memberikan hal-hal yang berharga terhadap mekanisme pengaturan di bawah kondisi fisiologis. Memberikan informasi terhadap mekanisme kerja dari enzim. Pertanyaan nomor 5, bagaimana cara menentukan dengan mudah harga Km dan Vmax suatu enzim? Pada kinetika reaksi enzim akan ditentukan Vmax dan Km dengan menggunakan grafik hubungan antara laju reaksi enzimatis dengan konsentrasi substrat, di mana konsentrasi substrat ini akan diperoleh dari pengukuran persente melalui spektrofotometer 20+, di mana dari persente akan diperoleh absorbansi dan dari absorbansi tersebut dapat dicari konsentrasinya. Dari hubungan antara konsentrasi substrat dan laju reaksi akan dapat ditentukan nilai Vmax dan Km. Pertanyaan nomor 7, tuliskan secara umum serangkaian tahap mekanisme enzimatik. Untuk menurunkan energi aktivitas dengan menciptakan suatu lingkungan yang mana keadaan transisi terstabilisasi. Contohnya, mengubah bentuk substrat menjadi konformasi keadaan transisi ketika ia terikat dengan enzim. Untuk menurunkan energi keadaan transisi tanpa mengubah bentuk substrat dengan menciptakan lingkungan yang memiliki distribusi muatan yang berlawanan dengan keadaan transisi. Menyediakan lintasan reaksi alternatif, contohnya bereaksi dengan substrat sementara waktu untuk membentuk kompleks enzim substrat antara. Menurunkan perubahan entropi reaksi dengan menggiring substrat bersama pada orientasi yang tepat untuk bereaksi.
Menariknya, efek entropi ini melibatkan destabilisasi keadaan dasar dan kontribusinya terhadap katalis relatif kecil. Pertanyaan nomor 8. Gambarkan variasi energi sebagai fungsi koordinat reaksi menunjukkan stabilitas keadaan transisi oleh suatu enzim. Terdapat gambar di samping. Terdapat perbedaan kurva reaksi katalis yang mana jauh lebih rendah dibandingkan dengan reaksi tanpa katalis untuk menghasilkan produk yang sama. Perhatikan pada kurva biru menunjukkan kurva aktivasi reaksi dengan menggunakan katalis dan kurva merah menunjukkan energi aktivasi reaksi tanpa katalis. Maka dari itu, penggunaan katalis dapat menghemat energi yang akan digunakan untuk melakukan suatu reaksi. Pertanyaan nomor 9. Jelaskan kinetika reaksi enzim menurut kinetika Michel-Menten. Michel dan Menten menyatakan bahwa reaksi enzimatis dari berbagai konsentrasi substrat mengalami dua fase, yaitu pada fase pertama ketika substrat rendah, daerah aktif enzim tidak semua terikat dengan enzim. Pada fase kedua, pada substrat tinggi, sisi aktif yang terikat keseluruhan dengan substrat. Pada saat ini, enzim sudah bekerja dengan kapasitas penuh. Persamaan Michel-Menten adalah sebagai berikut. V0 sama dengan Vmax kali substrat kali Km ditambah substrat, di mana V0 kecepatan dari reaksi enzim dengan kadar substrat, Km merupakan tetapan Michel-Menten dengan satuan mol per liter, dan Vmax merupakan kecepatan maksimum dari enzim untuk berikatan dengan substrat membentuk kompleks ES. Pertanyaan nomor 10. Tanpa adanya enzim, maka reaksi dapat berlangsung dengan sangat lambat dan sulit. Namun, dengan adanya enzim, maka kecepatan reaksi dapat ditingkatkan sampai 10 pangkat 7 kali lipat, di mana reaksi yang dikatalisis oleh enzim dapat berlangsung pada kondisi yang biasa, suhu di bawah 100 derajat Celcius, dengan tekanan atmosfer dan pH yang netral. Jelaskan mengapa ini bisa terjadi. Dikarenakan enzim merupakan protein biokatalis yang dapat meningkatkan kecepatan reaksi dalam sistem biologi, di mana enzim sendiri tidak mengalami perubahan selama reaksi. Seperti halnya katalis lainnya, enzim mempengaruhi laju reaksi pada saat kesetimbangan terjadi, tetapi tidak mempengaruhi kesetimbangan total dari reaksi. Enzim membantu reaksi dengan menyediakan jalur reaksi yang memiliki energi aktivasi lebih rendah untuk transisi substrat menjadi produk dibandingkan dengan proses yang tidak dikatalisis. Pertanyaan nomor 11. Berikut adalah postulat reaksi kesetimbangan di mana enzim, substrat, dan produk. Jelaskan maknanya. Dengan adanya rumus E plus S K1, K2, ES, K3, K4, E plus P, di mana reaksi berlangsung melalui pembentukan kompleks enzim substrat ES. Kompleks ES dapat berdisosiasi lagi untuk membentuk enzim ataupun substrat, atau dapat bereaksi dalam membentuk enzim dan produk. Konstanta kecepatan K1, K2, dan K3 menunjukkan kecepatan yang berhubungan dengan masing-masing tahap proses katalitik. Dari pengamatan terhadap sifat-sifat beberapa enzim diketahui bahwa kecepatan awal V0 pada konsentrasi substrat yang rendah akan berbanding lurus dengan substrat. Pertanyaan nomor 12. Jelaskan dan gambarkan hubungan konsentrasi substrat dan V0. Kecepatan awal pada konsentrasi substrat yang rendah akan berbanding lurus dengan substrat. Namun pada kondisi di mana kecepatan substrat yang tinggi, maka akan memiliki nilai yang maksimum di mana kecepatan tidak lagi bergantung pada konsentrasi substrat. Bila semua enzim berada dalam keadaan ES, enzim dijenuhkan oleh substrat, atau dengan kata lain semua sisi aktif enzim sudah mengikat substrat, maka laju reaksi akan mencapai nilai yang maksimum Vmax. Kecepatan disosiasi produk
dari enzim dan penambahan substrat lebih lanjut tidak akan mempengaruhi V0. Adapun plot V0 terhadap substrat akan berbentuk hiperbolik yang dapat dilihat dari kurva berikut. Berikut contoh gambar kurva hubungan konsentrasi substrat dan V0. Pertanyaan nomor 13. Apa yang terjadi pada langkah percobaan berikut? Inkubasi 5 mili larutan kasein 1% dalam tabung reaksi selama 5 menit pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian, tambahkan larutan buffer fosfat dan larutan tripsin sambil diaduk perlahan-lahan. Perubahan pada langkah percobaan tersebut adalah terjadi perubahan warna yang mana dari larutan yang awalnya berwarna putih berubah menjadi warna kuning. Pertanyaan nomor 14. Inkubasi selama 20 menit pada penanas air dengan suhu 35 derajat Celcius dihitung mulai enzim ditambahkan. Lalu reaksi dihentikan dengan penambahan 3 mili larutan TCA 20% yang disertai dengan pengadukan yang kuat. Jelaskan fungsi TCA dan mengapa diperlukan pengadukan kuat. Penambahan larutan TCA berfungsi untuk menghentikan aktivitas enzim mengingat larutan TCA yang bersifat asam. Sehingga pada penambahan TCA mampu menyebabkan denaturasi protein baik pada tripsin maupun denaturasi protein dalam kasein. Terjadinya denaturasi inilah yang menyebabkan terbentuknya endapan, sehingga dapat dianalisis pengaruh konsentrasi substrat terhadap laju reaksi enzimatis. Selain menyebabkan terjadinya denaturasi protein, penambahan TCA juga menyebabkan pH larutan menjadi menurun, menjadi dalam suasana asam, sehingga kompleks enzim substrat yang terbentuk menjadi tidak stabil dan aktivitas enzim dalam mengkatalisis reaksi hidrolisis protein dalam kasein menjadi terhenti akibat terjadinya penurunan pH. Hal ini mengingat enzim tripsin bekerja secara optimal pada pH 8. Diperlukan pengadukan kuat agar campuran dapat tercampur dengan baik. Pertanyaan nomor 15. Suatu penelitian dengan enzim diperoleh data sebagai berikut. Tentukan nilai Vmax dan Km lewat grafik. Sebelum kita mencari ini, kita mencari dulu persamaan garis linier dengan menggunakan dalam contoh tabel berikut. Dengan menggunakan rumus 1 per substrat dengan 1 per V0, di mana dalam hal ini dapat kita dapatkan grafik kurva seperti ini. Kurva hubungan laju reaksi enzimatis terhadap konsentrasi substrat dengan diperoleh regresi liniernya Y sama dengan 5E min 0,5X plus 3,989 dengan R kuadrat sama dengan 1, di mana Vmax sama dengan 1 per 3,989 sama dengan 0,250 mikromol per liter. Titik potong pada sumbu 1 per substrat yaitu min 1 per km, yaitu harga saat Y sama dengan 0, maka Y sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 5X plus 3,989. 0 sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 5X ditambah 3,989, di mana 5 kali 10 min pangkat 5X sama dengan min 3,989, di mana X hasilnya min 79750. Dari perhitungan tersebut, min 1 per km yaitu harga saat Y sama dengan 0, maka km sama dengan 1 dibagi 79750 dengan hasil 1,25 dikali 10 pangkat min 5 mg per mililiter. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menjawab soal dan salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.